Nah, pertanyaan kedua, ini bertanya pada saya ya, sebagian netizen tanya, apakah Sadah Alawiyin yang sebagian menyebar di Asia Tenggara dan diberi gelar Habib itu memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang Habib yang asli maksudnya ya. Nah, jawabannya iya. Mereka memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma atau Sayyidina Husain bin Ali alaihi wassalam. Dari jalur itu memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pertanyaan, apa dasarnya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban kita, para ulama kita, seperti Sayyid Murtada Az-Zabidi yang mengarang syarah Ihya Ulumuddin ya. Beliau punya kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin ya. Jadi beliau ini Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya yang terkenal sebagai ulama sufi, ahli hadis dan ahli bahasa, juga guru ulama Nusantara Syekh Nawawi Banten, juga pendiri NU Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, juga ulama Nusantara kontemporer yang lahir dan wafat di Mekah Syekh Yasin Al-Fadani dan lain-lain, mengakui kalau mereka memang sadah ahlul bait, memang sayyid memang. Ini misalnya ya, misalnya Sayyid Murtada Az-Zabidi. Sayyid Murtada Az-Zabidi ini punya karangan kitab ya. Nah, Sayyid Murtada Az-Zabidi ini punya karangan kitab Ar-Rawdul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Jadi dalam kitab khusus ini beliau menjelaskan kalau Alawiyin yang sekarang di Indonesia, keluarganya banyak dipanggil Habib, ini memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya cukup bagi kita orang selevel Sayyid Murtada Az-Zabidi. Syekh Nawawi Banten misalnya dalam syarah Sulam Taufik juga bilang begitu. Atau misalnya ini ya ulama Mekah, ada pasti ya kalau kiai-kiai di Indonesia terutama yang pernah di pesantren tahu kitab yang namanya Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq. Ini syarah Sulam Taufik. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babusail Asy-Syafi'i, ulama Mekah. Dan kitab ini menjadi rujukan yang otoritatif, yang muktabar di kalangan NU. Di sini beliau jelas sekali ketika menyebut pengarang Sulam Taufik, beliau bilang apa? Sayyidi wa sanadi al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi qaddasallahu arwahahum. Artinya bagaimana? Is'adur Rafiq ini mengakui kalau ini memang Sayyid, pengarang Sulam Taufik. Ini Is'adur Rafiq. Ki Hasyim Asy'ari dalam karangannya juga begitu, mengakui juga. Atau misalnya yang modern ya, yang ulama Indonesia yang lahir dan wafat di Mekah, misalnya Syekh Nawawi Banten. Ini saya punya himpunan sanad-sanadnya Syekh Nawawi Banten. Nah, di sini di bagian pertama ketika menjelaskan sanad Sahih Bukhari, Syekh Nawawi Banten ini menjelaskan sanadnya, kata beliau, akhbarana al-allam al-muhaddits al-faqih al-mu'ammar Syekh Umar bin Abi Bakar Bajunaid al-Kindi al-Makki. Kemudian Anis Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan wa huwa an syaikhaihi al-mufti as-Sayyid Muhammad bin Husain
Al-Habsyi Al-Makki Asy-Syafi'i. Jadi Syed Ahmad bin Zaini Dahlan ini berguru kepada Syed Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ini Syed Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini kan ayahnya siapa? Syed Ali bin Husain, Syed Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang punya Syimtud Durar itu. Dan ini zuriatnya banyak di Indonesia. Nah, ini artinya apa? Syekh Nawawi Banten juga guru beliau, dan gurunya lagi Syed Ahmad bin Zaini Dahlan ini mengakui kalau Al-Habsyi itu keturunan Rasulullah SAW. Nah, kita ini cukup dengan pengakuan mereka. Oh, mereka aja mengakui, masa kita agak mengakui? Dan kita di Nahdlatul Ulama, di kalangan pesantren, memang kitab-kitab yang kita pelajari kitab mereka, karangan Syed Ahmad Zaini Dahlan seperti Syarah Jurmiyah, atau muridnya beliau ya, I'anatul Talibin, muridnya Syed Ahmad Zaini Dahlan, Syed Abu Bakar Syata' Dimyati. Pasti mengakui juga sama gurunya Syed Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Berarti marga Al-Habsyi ini memang keturunan Rasulullah SAW. Enggak ada artinya seperti ini cukup sebenarnya. Kalau mereka sebenarnya Sayyid, sama dengan Sayyid-Sayyid yang lain di Indonesia yang memang mereka dari keturunan Alawiyin. Ada yang menggugat, perlu apa gak perlu pembuktian kitab dari abad keempat. Ya, kalau mau mencari silahkan dicari, tapi ya jangan dipaksa-paksakan cari seperti itu. Karena sekarang ini abad ke-15 Hijriyah, bukan abad ke-5, jauh kalau abad ke-4. Kita ini jangankan masalah nasab, fikih Syafi'i yang banyak kita ini, kitab-kitab yang kita kaji sumbernya kan setelah abad ke-6, sejak masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, lalu periode berikutnya. Artinya gak langsung pada ulama Syafi'iyah abad ke-5, ke-4, ke-3, apalagi kepada Imam Syafi'i. Bahkan sebagian pendapat Imam Syafi'i itu kita jumpai di kitab-kitab ulama abad ke-7, dan kita percaya sama itu. Kita gak menggugat. Ini kan ulama abad ke-7 ya, misalnya tentang hadiah pahala bacaan Quran pada orang mati, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Yang bercerita siapa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Padahal Ibnu Katsir ini kan hidup pada abad ke-8 Hijriah. Apa Ibnu Katsir gak dipercaya? Ini kan abad ke-8, perlu pembuktian dari ulama Syafi'iyah abad ke-3 atau abad ke-4. Ya repot kalau seperti itu. Memang kitabnya gak ada sama kita memang, dan kita percaya sama itu. Mengapa? Karena Ibnu Katsir memang orang yang bisa dipercaya, baik dalam tafsir, dalam hadis, atau dalam fikih dan lain-lain. Apalagi sekarang ini memang kitab-kitab yang dikaji di Indonesia itu kan kebanyakan kitab-kitab abad 10 Hijriah. Paling lama kitabnya Imam Nawawi, Minhajul Talibin. Tapi syarah-syarah kitab Minhaj itu rata-rata yang dikaji kan syarah-syarah yang ditulis pada abad ke-9 dan ke-10, seperti Syarah Mahalli, kemudian yang abad ke-10 seperti Tufahnya Imam Ibnu Hajar, Mughniul Muhtaj, Syekh Khatib Asy-Syirbini, kemudian Nihayatul Muhtaj, dan lain sebagainya. Kita gak perlu menggugat-gugat sampai harus sumbernya dari abad ke-3, ke-4. Gak perlu seperti itu. Karena para ulama kita ini memang banyak yang dipercaya memang. Kita percaya pada mereka. Mereka yang menjadi sumber ajaran agama kita. Maka informasi yang lain juga kita percaya, termasuk tentang masalah nasab. Jadi saya kira membicarakan nasab para habaib, para sadah alawiyin, ini ya kalau pembicaraan untuk menyaksikan mereka ini buang-buang waktu. Kita ini berarti meninggalkan tradisi keilmuan kita di dalam agama.